Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-temanku yang berbahagia, apakah iblis masuk golongan malaikat atau jin? Para ulama berbeda pendapat mengenai iblis masuk dalam golongan malaikat atau jin. Perbedaan ulama ini jangan dijadikan sebagai kebingungan yang melahirkan suudzon, tapi jadikan sebagai bukti kecerdasan mereka dalam memahami dan menganalisa firman-firman Tuhan. Nabi hanya hidup 63 tahun di dunia. Seandainya beliau masih hidup hingga kini, tentu keiskalan bisa ditanyakan langsung. Namun Allah menghendaki lain. Biarlah Nabi beristirahat dari perjuangan, dan Allah yang mengawal agama ini sampai hari kiamat melalui ahli waris Nabi yang cerdas, yaitu para ulama. Teman-temanku yang berbahagia, golongan pertama yang mengatakan iblis termasuk dalam kelompok malaikat berlandaskan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Dalam redaksi ini, iblis dikecualikan dari malaikat. Pengecualian ini berulang-ulang dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa iblis bagian dari malaikat. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, ketika orang berbicara, semua siswa kelas 6 lulus ujian kecuali Budi. Otak kita langsung menangkap bahwa Budi juga bagian dari siswa kelas 6. Tentu dia bukan seorang guru atau seorang menteri. Jadi episode ada ketersambungan dan keterikatan antara iblis dan malaikat pada ayat di atas, dan Budi dan siswa pada contoh tadi. Masuk akal kan? Kemudian kelompok kedua menyanggah dengan ayat di dalam surat Al-Kahfi, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jin. Ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Dia, iblis, dari bangsa jin. Ayat ini menunjukkan secara jelas bahwa iblis bagian dari kelompok jin. Jadi pengecualian tidak harus menunjukkan bahwa yang dikecualikan bagian dari yang dijadikan pengecualian. Bisa saja muqati, yaitu putus dari lafaz sebelumnya. Terus contohnya banyak dalam ayat Al-Quran menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, seperti fa innahum aduwwulli illa rabbal alamin. Ini perkataan Nabi Ibrahim. Fa innahum, maka sesungguhnya berhala-berhala itu adalah musuhku kecuali Allah yang menjadi Tuhan semesta alam. Pada redaksi ini, Tuhan sebagai Rabbul Alamin bukan bagian dari berhala. Para pendengar yang berbahagia, lalu kelompok pertama menyanggah dengan ayat wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Jadi hujjah kelompok
yang kedua disanggah lagi oleh kelompok yang pertama, bahwa redaksi ini yang menunjukkan iblis bagian dari jin tidak menghalang-halangi bahwa iblis dari malaikat. Hanya saja bangsa jin itu bagian dari kabilah atau suku malaikat, sama seperti Adam yang terdiri dari beberapa suku atau kabilah. Lagian dalam Al-Quran, malaikat terkadang diredaksikan dengan jin seperti ayat yang terdapat dalam surah As-Saffat. Waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba wa laqad alimatil jinnatu innahum lamuhdhalun. Nah, dalam ayat ini menerangkan bahwa orang-orang musyrik mengatakan bahwa Allah memiliki kekerabatan dengan malaikat. Bainahu wa bainal jinnati nasaba. Kata jinnah itu bukan jin tapi malaikat, sehingga orang-orang musyrik berkata bahwa al-malaikatu banatullah, malaikat adalah anak-anak Allah. Terus dalam firman ini Allah menyebutkan malaikat dengan lafaz al-jinnah yang mempertegas bahwa malaikat dengan jin satu kesatuan. Hanya saja jin masuk pada bagian kabilah malaikat. Teman-teman yang berbahagia, kalau kelompok kedua lalu mempertajam argumennya. Jika iblis bagian dari malaikat, niscaya tidak akan maksiat kepada Allah karena mereka maksum, terjaga, sebagaimana firman Allah dalam surah At-Tahrim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak membangkang kepada Allah terhadap apa yang mereka diperintahkan dan mengerjakan apa yang mereka diperintahkan. Teman-teman yang berbahagia, hujah ini lalu disanggah lagi oleh kelompok yang pertama. Jika jin bukan bagian dari malaikat, tentu jin tidak diperintah untuk sujud. Seandainya tidak ada perintah sujud, maka tidak akan ada maksiat dan pembangkangan. Sebagaimana firman Allah, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berkata, apa yang mencegahmu untuk bersujud kepada Adam ketika aku memerintahkanmu? Iblis menjawab, aku lebih baik darinya. Kau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ayat ini menunjukkan bahwa iblis diperintah sujud, dan perintah ini hanya ditujukan kepada malaikat. Otomatis iblis bagian dari malaikat. Teman-teman berbahagia, kemudian kelompok kedua melempar hujah yang sedikit mematikan. Allah dalam Al-Quran menyebutkan kata iblis diciptakan dari api, dan Allah tidak memberi informasi bahwa malaikat juga diciptakan dari api. Bahkan dalam riwayat Sahih Muslim, secara terang-terangan Nabi bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur, wa khuliqal jannu min marijin min nar, wa khuliqa Adamu mimma wusifa lahu." Malaikat diciptakan dari nur, jin diciptakan dari api yang menyala tinggi, dan Adam diciptakan dari yang telah disebutkan kepada kalian, yaitu dari tanah. Hujah selanjutnya, Allah dalam Al-Quran memberi informasi bahwa iblis memiliki keturunan, sebagaimana dalam firman-Nya, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Patutkah kamu pantas menjadikan iblis dan anak turunannya sebagai pemimpin selain diriku, sedangkan mereka adalah musuh? Nah, kata Imam Basri, iblis beranak pinak, makan dan minum sebagaimana Nabi Adam, sedangkan malaikat tidak makan, tidak minum, dan tidak beranak pinak.
Teman-teman yang berbahagia, kelompok pertama ini digawangi oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Juraid, Sa'id bin Musayyib, Qatadah, Abul Hasan Asy'ari, Ibnu Qudamah, ulama Malikiyah atau Bari dan lain-lain. Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok Ibnu Abbas, dalam sebagian riwayatnya Hasan Basri, Zamakhsyari, Abul Baqa, Ibnu Hajar Al-Haytami dan lain-lain. Teman-temanku yang berbahagia, perbedaan ulama mengenai apakah iblis bagian dari jin atau malaikat itu saya ambil dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Aqdiyah yang merupakan kumpulan dari tulisan-tulisan para mu'allif. Mungkin cukup sampai di sini. Jadikanlah sebuah perbedaan itu mencerdaskan terhadap kita dengan analisa tajam yang disampaikan oleh para ulama. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.